Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk membahas dan juga mempraktikan ya, terutama materi di Cisco 200, ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu interrouting ya teman-teman. Maaf. Jadi kita akan mencoba untuk menghubungkan setiap VLAN dengan berbeda subnet ya teman-teman. Oke, maaf, beda IP. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari dan juga mengkonfigurasi dari tiap VLAN dan kita hanya bisa menghubungkan antar VLAN saja, yaitu VLAN 10 dengan VLAN 10, VLAN 10 di ruangan pertama dengan VLAN 10 di ruangan kedua, dan juga seterusnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20 baik di ruangan pertama, kedua, maupun ketiga ya teman-teman. Tentunya syarat untuk bisa menghubungkan VLAN yang berbeda dalam satu ruangan itu kita menggunakan yang namanya router ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung saja untuk konfigurasi. Di sini teman-teman tinggal sediakan ke device terlebih dahulu dan kita akan router. Oke, kita bisa pilih yang sebelah kanan ya, paling kanan 811. Di sini teman-teman tinggal alokasikan saja, bawah saja. Oke, seperti ini. Dan kita konekkan menggunakan connection yang bergambar switch. Di sini cukup satu saja ya untuk routernya, jadi jangan satu persatu pada setiap ruangan ditambahkan router. Oke, karena satu saja sudah cukup ya teman-teman. Kita bisa kita bisa ini proses booting ya teman-teman. Kita bisa untuk di sini simulationnya masih terjadi. Time saja dan kita ke router. Dan pada router, mungkin kita akan mencoba untuk memaparkan ataupun menjabarkan terlebih dahulu IP apa saja yang akan kita gunakan pada setiap VLAN. Kita akan coba pada VLAN 1 itu IP-nya 192.168.1.0 dengan prefix-nya yaitu 24. Dan ke 10 coba 192.168.10.0/24 ya. Dan untuk VLAN 20 seperti biasa kita 192.168.20.0/24. Seperti ini teman-teman. Masuk ke routernya. CLI sini 0 saja ya. Kita bisa masuk ke privilege dan konfigurasi ya. Kita bisa shutdown. Kita masuk ke interface yang dulu ya. Shutdown. Sudah aktif ya teman-teman. Setelah kita men-on-kannya, kita bisa langsung saja untuk masukkan IP address ya. Address 192.168.1 ya, bukan titik 0 karena ini merupakan IP network. Titik 1 dan subnet 255.255.255.0. Kita bisa enter. Sudah ya, kita bisa di show address, kita coba. Kita ulangi, maaf. Seharusnya di sini do show IP
to show IP address brief. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memasukkan IP yaitu 192.168.1.1 pada interface FA00 ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa lihat lagi pada topologi bahwasanya kita bisa langsung buat saja yaitu sub interface ataupun interface tambahan dalam interface yang sekarang ya, teman-teman. Untuk caranya sendiri kita bisa untuk kita exit terlebih dahulu. Oke, mungkin tidak ya. Interface FA0/0.10. Nah, jadi di sini kita membuat sub interface 10 di dalam FA00 ya. Kita bisa enter. Oke, sudah ya. Setelah itu kita bisa untuk end. Kita bisa encapsulation ya. Oke. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Show di sini teman-teman encapsulation .1q ya teman-teman, itu 10. Nah, jadi di sini artinya kita memasukkan interface FA00.10 tadi ataupun sub IP ini ataupun sub interface ke dalam VLAN 10 yang sudah kita buat. Teman-teman bisa enter. Maka setelah itu kita bisa langsung untuk masukkan IP-nya, yaitu untuk IP pada VLAN 10 kita bisa lihat bahwasanya kita sudah jabarkan 10 itu kita akan masukkan 192.168.10.x 4. Kita bisa masuk router interface 92.8.10.1 dan 255.0. Enter dan kita bisa show interface. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya interface ataupun sub interface 00.10 sudah kita masukkan IP-nya ya. Di sini statusnya itu on atau up. Oke, kita bisa exit dan kita bisa untuk buat sub IP pada VLAN 20 ya. Kita masuk 0 ini. Oke, kita sudah membuatnya dan kita bisa langsung saja untuk konfigurasi seperti apa yang tadi saya lakukan. Encapsulation .1q 20. Oke, setelah itu kita masukkan IP-nya 198.1.20.1. Kita enter dan oke, valid. Kita coba untuk masukkan address. Oke, sudah ya. Show IP brief. Dan ya, perhatikan di sini sudah membuat sub interface 00.20. Kita sudah masukkan ke yang 20 dan di sini kita sudah buat IP pada interface-nya juga. Nah, setelah itu teman-teman, kita bisa langsung saja untuk lakukan konfigurasi, yaitu memasukkan gateway. Oke, maaf teman-teman, saya sedikit belak. Nah, kita bisa untuk masukkan gateway pada setiap PC-nya. Kita mulai terlebih dahulu pada pilihan 10, yaitu ruangan pertama. Masukkan IP configuration dan kita bisa ubah terlebih dahulu karena 10.1 ini sudah kita gunakan sebagai gateway. Kita akan 10 seperti ini. Dan default gateway-nya kita gunakan 192.168 yang sudah kita tambahkan tadi pada sub interface itu FA0.0.10 ya.
10.1. Oke, sudah. Konfigurasikan pada PC 2. Ctrl C kembali. Configuration. Oke, kita coba push dan ya, ini sudah ya. Setelah itu kita lanjut ke pilihan 20. Kita bisa masuk lagi. Oke, ke PC 3. Ke IV configuration. Terubah jadi 20. Ctrl V. Oke. Di sini kita masukkan 20.1. Ctrl A, Ctrl C. Sudah keluar. Configuration. Oke. Gateway sudah. Kita ke PC 5. Ctrl A, Ctrl V. Oke, sudah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita konfigurasi terang ya, karena bahwasanya interface yang mengarah ke router itu belum masuk ke mode terang. Oke, version kita bisa lihat dulu di sini interface-nya yaitu FA08 ya teman-teman. Oke, kita masuk pas switch port terang. Oke, sudah masuk. Oke, kita bisa lihat di sini to show in terang. Oke, sudah terterang ya teman-teman. Kita bisa lanjut untuk tes paket ARP PC0 ke PC3. Oke, in progress, pilot pertama-tama ya. Oke, sukses. Teman-teman bisa lihat di sini paketnya sukses. Oke, kita bisa masuk ke tab simulation. Update dari PC1 ke PC4. Oke, dari PC1 dikirim ke switch, dari switch maka ke broadcast. Oke, kirim ke mana? Oke, juga dikirimkan ke router switch, dari switch langsung broadcast ke pilihan 20. Oke, seperti ini ya cara kerjanya teman-teman. Oke, dari router dan oke, kita sangat jauh sekali ya. File aja, kita ulangi real time saja. Dan ya di sini terlihat statusnya adalah successful. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk membahas itu bab 6. Nah, sekarang kita akan coba untuk konsep DHCP pada setiap pilihan ya. Oke, jadi untuk konsep DHCP sendiri itu merupakan konsep yang dimana nanti pemberian IP pada setiap interface itu tidak secara manual. Nah, jadi nanti IP yang akan digunakan itu secara acak ataupun tidak perlu kita konfigurasikan satu persatu seperti yang pada video sebelumnya kita lakukan, yaitu ketikkan IP pada setiap interface-nya secara manual. Nah, sekarang kita akan mencoba konsep DHCP yang mana nanti IP-nya akan diberikan secara auto. Oke, ataupun secara otomatis ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke router dan masuk ke global configuration. Dan di sini kita bisa masuk. Maksud saya, kita langsung saja ketikkan dari perintahnya IP DHCP equal pilihan 10.
Untuk penamaan dari akhir ini teman-teman opsional ya, bebas teman-teman mau marketing, programming ataupun engineering. Namun saya akan pilih 10 saja karena sebagai contoh. Itu kita enter dan di sini teman-teman bisa langsung saja untuk masukkan dari network yang merupakan network ya. Lalu IP 192.168.10.0, subnetnya 255.255.255.0. Jadi di sini kita tidak menggunakan satu ya, karena kita menggunakan IP network. Kita enter dan juga sudah seperti ini. Kita akan coba default yang merupakan default gateway ya, gateway. Oke, maaf, bukan default gateway, default router ya. Kita masukkan untuk gateway routernya 6810.1 ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan, kita enter saja, tambahkan DNS server, DNS server 8. Nah, ini merupakan IP dari Google ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk ke IP internetnya, karena di sini saya menggunakan IP dari Google, DNS Google. Kita enter saja. Oke, setelah kita melakukan seperti ini, kita bisa exit karena sudah sampai di sini saja untuk konfigurasi dari pilihan 10. Kita bisa buat lagi IP DHCP full bagian pilihan 10, pilihan 20 ya. Pilihan 20. Oke, seperti biasa network 192.168.20.10.0 maaf, dan kita beri subnet masnya. Oke, kita default router 192.168.20.1. Oke, kita enter dan kita masukkan DNS server ya, agar kita bisa terhubung ke internet. Kita menggunakan IP DNS dari Google. Nah, setelah kita memasukkan IP get DHCP pada pilihan 10 dan juga pilihan 20, kita langsung saja untuk membuat IP DHCP full bagian pilihan pertama, pilihan 1 ya, network 192.168.1.0, subnet masnya 255.255.255.0. Kita enter dan di sini default routernya 192.168.1.1 ya. Oke, setelah itu DNS server 8. Oke, sudah ya. Oke, kita sudah mengkonfigurasikan semuanya. Bisa kembali dan di sini kita akan coba pada PC 8, 10. Heavy configuration, kita akan coba hapus. Hapus. Oke, langsung ke DHCP. Dan kita tunggu untuk requesting IP address apakah berhasil, dan ya, teman-teman perhatikan bahwasanya IP address pada PC 6 ini akan terbentuk secara otomatis ataupun akan langsung mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita harus melakukan pengetikan IP address secara manual lagi. Nah, di sini untuk DNS servernya seperti apa yang sudah kita tadi atur ya teman-teman. Juga default gateway-nya 10.1. Oke, selesai. Kita ke PC 7, ke desktop dan langsung ke DHCP saja. Kita tunggu dan di sini 10.5 ya. Oke, berhasil juga. PC 8, kita ke desktop, version DHCP, kita tunggu 10.6. Oke, kita ke PC 20. Kita coba untuk DHCP kan. Oke, kita tunggu dan ya, di sini 20.4 ya teman-teman. Sudah berubah. Oke. Ke sini
coba untuk di-HCP kan. 5. Oke, sudah ya. Stop lagi. Ini di-HCP. Dan ya, di sini juga sudah terkonfigurasi secara otomatis. Di sini terdapat DHCP request successful. Oke, setelah kita tadi untuk mengkonfigurasikan setiap interface untuk mendapatkan sebuah IP secara otomatis ataupun DHCP, di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya switch ataupun switch layer 2 dan juga switch layer 3 ya teman-teman. Kita bisa untuk jelaskan di sini switch layer 2 switch layer 3. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan pada switch yang pada ruangan 3 ini. Switch pada ruangan 3 ini merupakan switch dengan tipe yaitu switch layer 2. Nah, jadi switch pada ruangan 3 ini merupakan switch layer 2. Di ruangan 2 juga di sini merupakan switch layer 2 dan juga pada ruangan pertama merupakan switch layer 2. Nah, switch yang kita gunakan ini bisa lihat pada itu device switch bagian yang pertama. Di sini bisa teman-teman bedakan bahwasanya awalan angka dari switch yang kita gunakan pada seperti ruangan 1, 2, dan 3 ya. Terdapat angka pertama yaitu angka 2 yang menandakan bahwa ini merupakan switch versi ataupun tipe layer 2. Dan jika kita lihat teman-teman pada switch yang sendiri ini yang terhubung pada switch layer 2 pada ruangan ketiga ini, switch ini merupakan switch layer 3 ataupun julukannya yaitu multi layer switch ya teman-teman. Jika teman-teman lihat pada penamaan pada switch ini 3580, angka awal yang digunakan adalah 3 yang menandakan bahwasanya ini merupakan switch layer tipe yang ketiga ya teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk perbedaannya dan apa sih kegunaan dan juga perbedaan dari setiap switch ini. Kenapa sih ada switch multi layer 2 dan juga switch layer 3? Oke, saya akan jelaskan. Nah, jadi perbedaan dari switch layer kedua dan juga switch multi layer yang ketiga ini, bahwasanya teman-teman tahu ketika kita ingin menghubungkan dua network yang berbeda seperti kita ingin menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20 ini itu memerlukan yang namanya router ya teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan switch dengan nama multi layer yang kedua ini ataupun switch layer 2 ini, kita perlu menggunakan router untuk menghubungkan dua network yang berbeda yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Seperti ini ya. 10 dan juga 20 itu harus memerlukan perantara ataupun pihak ketiga yaitu router. Namun untuk penggunaan dari switch multi-layer switch 1 ini itu kita spesialnya tidak perlu memerlukan yang namanya router untuk menghubungkan network yang berbeda ya teman-teman. Nah, jadi di sini sangat simpel sekali. Jadi kita tidak perlu ataupun kita tidak perlu memerlukan namanya router ya teman-teman. Kita cukup punya switch multi-layer ini, kita dapat menghubungkan dua network yang berbeda. Oke, perbedaannya sangat mencolok sekali ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya untuk membahas materi selanjutnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk membahas yaitu materi dari Cisco dan sekarang kita akan membahas yaitu konfigurasi virtual interface pada switch ataupun konfigurasi switch interface virtual ya. Oke, kita bisa hapus terlebih dahulu. Sini kita akan coba hapus dan kita akan coba untuk alokasikan switch layer. Oke, kita ubah. Nah, bahwasanya kita akan melakukan konfigurasi virtual interface ini menggunakan switch multi layer ya. Yang mana kita tidak memerlukan ataupun kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi itu dua network yang berbeda tanpa
harus untuk melibatkan router ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa untuk hubungkan switch ke PC 2. Oke, seperti ini. Sudah, kita habis konfigurasi pada setiap interface ataupun pada setiap device PC-nya 192.168.10.20 teman-teman. 50 ya, seperti ini saja. Ke desktop, IV configuration 2.168.20.10. Oke, seperti ini, dan kita bisa langsung konfigurasi pada switch. Oke, ya switch betul. Conf T, kita akan buat pilihannya terlebih dahulu. LAN 10 name ProGamer. Oke, kita bisa exit. In. Kita lihat terlebih dahulu interface apa ini. FA02. Interface FA0. Kita bisa masukkan switch port mode access, switch port access VLAN 20. Oke, VLAN 10 maaf. Enter dan show in. Oke, VLAN. Oke, grip ya. Oke, maaf salah. Show VLAN brief. Teman-teman bisa perhatikan di sini ProGamer masuk ya, FA02. Kita bisa buat lagi exit VLAN 20 name markup. Oke. Oke, kita bisa masukkan masuk. Kita switch port mode access VLAN 20. Oke, sudah masuk. Show. Oke, masuk ya teman-teman. Pada marketing, dan setelah itu kita akan coba untuk masuk ya ke proses VLAN 10. Oke, kita sudah masuk ke VLAN 10. Kita akan berikan IP ke interface VLAN 10 ini. Kita sudah masuk, kita IP address 192.168.10.1 dan kita berikan 5.0. Kita enter dan ya sudah, bisa ke in VLAN. Oke, ulangi IP address, kita ubah 20.1 ya. Oke, bisa interface VLAN 1 ya. Kita bisa masuk ke IP address 92.168.1.1 5.0. Oke, kita bisa do show IP interface brief. Kita bisa enter. Nah, maka di sini perhatikan bahwasanya pilihan 10 dan juga pilihan 1, pilihan 10 dan pilihan 20 di sini sudah terdaftar dan serta IP-nya ya. Jika teman-teman perhatikan pada pilihan pertama di sini dia masih bersifat ataupun statusnya masih down, administrasi down, dan juga di sini statusnya juga down. Nah, maka kita bisa untuk masuk ke interface
pertama terlebih dahulu. Di sini menandakan bahwasanya pilihan 1 belum aktif. Kita bisa exit ke pilihan 1, kita dengan shutdown ya teman-teman, kita enter. Maka di sini sudah aktif dan kita cek kembali di show in. Oke, di show IP filter dan kita bisa langsung saja. Maka di sini juga pilihan pertama atau pilihan 1 statusnya sekarang up ya teman-teman, sudah aktif. Oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi dari switch layer 3 ataupun multi layer switch. Jadi kita tidak memerlukan sebuah router untuk bisa menghubungkan network yang berbeda ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini saya lupa untuk menambahkan default gateway pada setiap device PC-nya. IP-nya tadi ya sudah kita masukkan pada multi layer switch 8.10.1 dan kita lanjut ke ini configuration 168.20.1. Oke, setelah itu kita ke PC yang ke di multi layer. Oke, maaf di layer 2 ya. Kita gunakan 8.1 default gateway yang berada pada multi switch. Itu pada pilihan 10 dan kita 192.168.1 ya sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita masuk ke multi layer switchnya, bahwasanya kita akan mengecek apakah kita sudah berada pada ataupun dari si multi layer switch ini sudah bersifat multi layer ataupun switch layer ketiga atau belum ya. Kita coba. Oke, kita langsung show ya, karena kita show IP route. Oke, kita coba ulangi. Oh, kita masih berada pada mode global configuration ya. Nah, perhatikan di sini gateway-nya /use dan di sini ICMP ready cache is empty. Artinya masih bersifat layer 2 pada multi layer switch 1 ini. Cara mengaktifkannya bagaimana? Untuk aktifkannya sangat gampang. Tulis routing seperti ini, lalu kita ulangi perintah untuk mengecek apakah kita sudah berada pada mode multi layer switch-nya. Kita masuk lagi ke show route. Maka perhatikan di sini sudah berbeda seperti pada tampilan dengan berbeda pada tampilan sebelumnya, bahwasanya sebelumnya SCMP ready cache is empty dan sekarang sudah terkonek pilihan 1, pilihan 10 dan juga ya. Oke, setelah itu kita bisa untuk tes menggunakan paket ARP dari PC12 ke PC13 teman-teman ya. Oke, pilot awal-awal memang seperti ini. Bismillah. Oke, sukses ya teman-teman. Bisa ulangi PC12 ke PC21. Best pilot juga. Oke. Dan di sini successful teman-teman. Oke, kita bisa langsung saling terhubung ya. Dengan multi layer switch ini, jadi kita tidak perlu menggunakan pihak ketiga yaitu router ya teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan pada video kali ini, yaitu konfigurasi pada multi layer switch dengan tidak menggunakan router ataupun memang karena sifatnya si multi layer switch ini tanpa harus kita menggunakan router untuk bisa saling terhubung pada network yang berbeda ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membahas video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membahas itu materi pada Cisco dan sekarang kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi DHCP ataupun secara otomatis pada multi layer switch ini ya teman-teman. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan konfigurasikan terlebih dahulu pada multi layer switch-nya dan sekarang kita sudah berada pada global configuration. Seperti ini kita akan IP DHCP full dan plan
10. Oke, kita sudah masuk di sini. Biasa network kita akan buat 192.168.10.0, teman-teman. Subnet. Oke, network ya, bukan network. Oke, seperti ini. Kita masukkan. Oke, Ctrl E untuk kembali ke sisi akhir. Kita akan langsung untuk masukkan dari subnet mask 5.25.0. Seperti ini, kita enter dan kita masuk ke default router 192.168.10.1. Enter dan kita DNS server 8888 seperti ini. Kita IP DHCP full 20. Oke, kita bisa langsung network 192.168. Oke, 20. 11.25. Enter dan di sini default. Oke, default routernya 192.8.20.1 ya, teman-teman. Oke, kita DNS server 88, kita IP DHCP buat lagi dengan pilihan 1. Oke, kita ke network 192.8.1.0 subnet mask seperti biasa. Oke, default 192.8.1.1. Kita enter dan DNS server, enter dan ya di sini sudah ya teman-teman. Kita bisa langsung untuk cek terlebih dahulu sebelum kita lakukan konfigurasi. Show IP interface, enter. Oke, sudah ya teman-teman. Kita bisa langsung untuk konfigurasikan. Oke, kita akan coba kirim pakai mungkin salah ya. Kita akan request IP DHCP pada PC 12 ini, pada yang terhubung pada multilayer switch. Oke, kita klik langsung saja DHCP dan request IP address sedang berjalan. Oke, valid. Pertama-tama memang valid ya teman-teman. Kita ke PC 13, ke IP configuration, kita ke DHCP. Oke, valid juga. Ulangi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini DHCP request successful ya. Bahwasanya tadi terdapat bug, teman-teman ya, maaf. Kita ke PC 15, kita akan coba ke desktop, IP configuration, dan kita akan coba DHCP kan. Oke, di sini DHCP request successful. Nah, jadi kesimpulannya bahwa setiap perangkat pasti itu memiliki bug gitu. Jadi mungkin ya karena setiap segala sesuatu itu pasti memiliki yang namanya kekurangan dan tidak ada yang sempurna di dunia ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk request DHCP secara otomatis di multi-layer switch, yaitu switch layer versi ketiga. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk membahas soal yang mana soal ini merupakan soal yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Seperti inilah ya, kurang lebih dari soalnya. Jadi saya menyediakan 50 piletnya. Yang dimana di sini kita ada keadaan dalam belum konfigurasi ya teman-teman. Masih utuh, mentah, belum saya konfigurasi satupun. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa langsung untuk bahas soal seperti ini ya. Teman-teman bisa mengikuti apa yang saya buat. Teman-teman bisa pause terlebih dahulu video ini. Seperti ini. Lebih topologinya. Oke, sini sangat kecil ya. Range.
Oke, seperti ini teman-teman tinggal catat saja. Oke, sudah ya teman-teman. Kita bisa langsung saja untuk bahas. Oke, pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu pada maaf di sini harusnya router ya. Ke router sebelah kanan ini 2811. Coba hapus switchnya. Oke. Router akan coba untuk sandingkan bukan dari router ke switch, dan ya kita masuk langsung saja ke router dan kita bisa untuk n on t dan a 0. Oke, kita in a 00 shutdown. Oke, sudah aktif ya teman-teman, bisa untuk cepat. Oke, sudah aktif. Setelah itu kita bisa masuk ke sub interface ya. Kita masuk FFA 0.10. Oke, sudah terbuat dan kita masuk subsolution.1q 10 ya, yang artinya di sini kita memasukkan dari sub interface tadi ke pilihan 10 dan kita bisa langsung buat IP address 92.10.10.0 ya teman-teman. Oke, 1 terus 255.255.0. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa masuk ke teman buat interface lagi. Oke, kita bisa Oke, sudah masuk subsolution.1q20. Oke, kita bisa IP address 10. Oke, maaf 20.1.5.5.0. Kita bisa ke interface lagi 0.30. Oke, sudah masuk encapsulation.1q30. IP address 10.10.10. Oke, 30 ya. Titik 1 255.5.255. Kita bisa buat lagi interface 0.10. Oke, kita enter dan kita masuk. Encapsulation 1Q. Kita bisa address 40.1.55.255. Kita bisa buat lagi yang terakhir interface 1Q10. IP address 10.10.10. Oke, 50. 1.25.25.25. Oke, selesai ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di show IP interface brief ya. Oke, sudah terbuat. Bisa lihat 10, 20, 30, 50. Oke, setelah itu kita akan DHCP-kan DHCP full pilihan 10. Oke, sudah terbuat.
network 10.10.10.0 dan default router 10.10.10.1 TNS 888 seperti ini. Akan cek lagi 10.10.0 default router 10. Oke, 10.20.1 selesai. Kita ke DNS. Oke, kita akan coba lagi P default network 10.10.30 0 ya teman-teman. Dan default router 10.10.10.30 maaf 10.1 DNS 88. Kita coba. Oke, tidak bisa ya. Kita bisa ulangi untuk IP DHCP pool ya. 10 0 titik default 10. Terus selanjutnya kita kasihkan oke, selesai ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung untuk buat pilihan dari setiap switch ya, ataupun kita konfigurasi dari switch. Oke, kita buat saja pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30, 40, dan 50. Oke, kita lanjut ke switch selanjutnya, switch yang tengah ini. Ya, oke, lupa kita ulangi. Oke, teman-teman, kita bisa masuk ke N, on, T, dan kita buat dengan 20, 30, 40, 50. Oke, sudah. Lanjut ke interface switch yang satunya, ke device maksud saya. Oke, 20, 40, dan 50.
sudah, kita masuk ke interface ke switch yang paling tengah ini. Kita exit. Kita bisa lihat FA04 sampai FA05. Oke, masuk in range 04 sampai 5. Oke, kita masukkan switch port mode access port access 10. Oke, exit. Masuk ke interface 6. Kita lihat 6 ya, dan ke 7. Oke, ke 7. Kita masuk ke mode access 950. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sudah masuk kedua pil ini, dan 40 dan 50 sudah masuk. Kita bisa show dan oke, sudah masuk ke interface ataupun ke pilihan 40 50 kedua interface ini. Oke, kita bisa langsung untuk berada pada switch terlebih dahulu. Sini kita langsung untuk terang ya, dari beberapa interface ini kita bisa lihat bahwasanya interface yang menyambung ke router ini adalah FA01, dan dari switch ke switch yang sebelah kanan ini adalah interface FA03, dan switch ke switch yang sebelah kiri ini interface FA02. Kita bisa langsung konfigurasi atau terangkan. Oke, kita masuk in range FA01 sampai 3. Oke, di sini kita switch port mode terang. Oke, sudah, kita show interface terang. Oke, kita akan coba lihat. Oke, on ya teman-teman, sudah terterang. Kita bisa langsung untuk konfigurasi pada switch yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kita terangkan terlebih dahulu exit, masuk ke interface 01 switch port. Port mode tag. Oke, sudah, kita bisa langsung exit lagi. Kita show tag. Oke, trunking ya teman-teman. Setelah itu kita bisa masuk interface dari interface 02, 03. Teman-teman, 03, 02. Kita bisa in range 402 sampai 3. Switch port mode access port access VLAN 10. Kita exit in range 0 ini 4 sampai 7 ya, 4, 5, 6, 7. Oke, 4 sampai 7. Kita bisa langsung switch port mode access ports access VLAN
20. Oke, kita bisa exit. Kita bisa lihat interface yang sudah ini 08 sampai 11. 8, 9, 10, 11. Oke, pas. Switch. Bisa untuk masuk 08 sampai 11. Lalu maaf, interface 08 sampai 11 ya. Oh betul, oke, salah. Kita tambahan range 11. Oke, terus switch port mode akses, switch port akses 30. Enter dan kita bisa lihat show brief. Oke, nah, di sini sudah masuk ya 10, 23, oke, 7 sampai 7, ini sampai 11. Oke, pas. Kita bisa langsung untuk terangkan pada switch yang satunya. Kita lihat interface FA01. Switch port mode type. Oke, saja dan kita langsung lihat in range FA0 slash, kita bisa lihat terlebih dahulu di sini FA03. Oke, di sini 02, 03. Oke, 4, 07. Oke, sama ya di 11. Oke, sama, bisa langsung saja F0 2 sampai 3 switch port akses, switch port akses 10. Oke, kita bisa exit, masuk lagi in range A04 sampai 7. Kita switch port mode akses, switch port akses pilihan 20. Oke, exit. Kita masuk ke interface yang selanjutnya, page 8 sampai 11. Oke, range oke, sudah. Oke, mode akses, port akses dan 30. Oke, sudah ya teman-teman. Coba di show. Oke, 10 sudah masuk. Oke, lengkap. Kita coba untuk di show lagi. Show sini mode on string. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, kita sudah mengkonfigurasi semua device ya, termasuk dengan router, switch, dan juga PC. Dan kita akan coba untuk pengujiannya. Oke, sini terdapat interface yang belum terhubung. Kenapa? Kan? Oke, ternyata sudah terhubung. Oke, kita bisa lanjut untuk tes apakah di sini sudah berhasil. Kita ke PC yang pertama, ke desktop dan IV configuration. Kita akan DHCP kan.
Oke, di sini terdapat keterangan bahwasanya DHCP request successful ya. Kita ulangi ataupun kita ke phishing selanjutnya, desktop configuration DHCP. Oke, successful juga. Kita akan coba ke semua PC. DHCP. Oke, successful. Oke, successful juga. Oke, sukses. Stop configuration DHCP. Kita tunggu dan sukses juga. Oke, kita ke configuration DHCP dan kita tunggu hasilnya. Request successful juga. Sukses. Stop CP sukses. Mungkin saya akan cepatkan teman-teman agar tidak lama. Oke, teman-teman, di sini semuanya tidak terdapat kesalahan dan request dari IP address DHCP-nya sukses dari semua device. Yang artinya di sini kita sudah bisa terhubung ke seluruh device ya. Nah, kita bisa coba untuk mengirimkan paket. Oke, ingat bahwasanya pilihan 10. Oke, successful ya teman-teman. Bisa lihat di sini keterangan di sebelah kanan ini successful. Bisa kirim dari sini ke PC ujung. Oke, successful juga. Bisa ke sini. Oke, successful juga. 30 dan sukses. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal kali ini.